Halo guys, tebak kita lagi ada di mana nih? Ya, bener banget. Kita lagi ada di Junah Janitra, dress rental yang ada di Salatiga. Yuk kepoin gimana sih dress-dressnya? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini mahasiswa UIN Salatiga akan mewawancarai tentang rental Junah Janitra Dress. Perkenalkan, nama saya Sinta Febriani Stianingrum, mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga, Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Retno Dwi Haryani. Di sini saya dari Universitas Islam Negeri Salatiga dan semester 3. Lalu saya dengan Unike, owner dari Junah Janitra. Ya. Nah, di sini tuh kami ingin menanyakan gimana sih Kak prosesnya Kakak membangun bisnis Junah Janitra ini? Sebenarnya nggak sengaja. Tahun 2021 bulan Oktober itu kan aku wisuda S2. Ya. Aku mau beli dress, ada Instagram, terus adminnya aku hubungin. Ternyata kok dikasih term condition sewa. Oh ternyata ada baju-baju untuk wisuda, pesta itu yang disewakan. Itu waktu itu dapat di Jakarta. Habis itu tak kepoin satu-satu kan. Tak kepoin satu-satu, dressnya, mereknya, brandnya apa aja. Terus aku belajar brand-brand itu, aku tak liatin semua, tak pelajarin, ternyata harganya segini. Habis itu tak lihat-lihat di Salatiga, Semarang itu kampus kan banyak banget. Kampus banyak, terus persewaan kayak gini belum ada. Akhirnya nekat, pertama baru 9 baju. Oh ya, kalau sekarang udah ada berapa baju Kak? Sekitar 160. Oh, 4 tahun. Iya, sangat pesat ya perkembangannya. Apalagi UIN kan sekarang juga besar banget ya. Iya, kalau UIN itu biasanya ngambil juga di sini. Iya, ada juga. Banyak yang sewa di sini juga Kak. UKSW UIN banyak banget. Terus dress-dress yang paling diminati itu biasanya apa sih Kak? Kalau dress biasanya kalau untuk pre-wed itu memang yang dress simple biasa. Kalau dulu kan pre-wed sukanya pakai Yang gaun-gaun. ya. Sekarang tuh enggak. Sebenarnya pakainya simple warna putih, polos, hitam banyak juga. Terus biasanya kalau untuk pesta berhijab, kita kan kalau di Salatiga Semarang yang pakai hijab banyak juga ya. Yeah. Kita baju-baju di sini biasanya innernya kita disediakan dua, ada yang berhijab, ada yang enggak. Terus untuk kebaya juga, kebaya sekarang kebetulan peminatnya kok juga kan banyak yang payet-payet. Sekarang udah enggak. Tapi kurang tahu juga, mungkin ada juga yang masih banyak minat yang kebaya payet, tapi ternyata yang ambil ke sini itu biasanya aku udah dapat yang payet tapi ternyata aku nggak cocok, akhirnya dia sewa di sini yang biasa. Jadi semakin kesini itu model semakin simple gitu ya Kak? Simple banget. Iya. Terus untuk model penyewaannya itu bagaimana sih Kak? Kalau sistem sewanya kita kan radiusnya nggak yang terlalu jauh. Kalau yang area Salatiga, kebetulan kan kita bisa dicoba di sini ya, try on bisa. Kalau misalnya dari Semarang dia bisa ambil ke sini langsung, boleh dicoba sekalian, pilih-pilih. Terus habis itu kalau misalnya dia nggak sempet coba, nanti kita tahu detail ukurannya, size-nya biasanya pakai apa, terus disesuaikan, dia pilih yang mana, kita kirim via JNE, JNT, terus nanti diterimanya H-1 acara, dikembalikannya H+1 acara, itu hitungan harga sewanya tetap 1 hari. Itu kalau untuk price listnya udah ada di caption di Instagram masing-masing postingan. Iya. Kalau untuk pengembalian itu apa udah bersih atau enggak? Oh, jadi di sini yang bersih. Kita semua, karena kan kepengen juga ada yang bilang, Mbak, ini kok misalnya dicuci saya takut nanti kok rusak. Iya, memang dalam keadaan kotor kita nanti yang bersihkan. Kalau semisal dari yang penyewa itu ada noda yang kotor banget gitu Kak, itu Yang gimana susah tanggung jawab? Tetap kita yang tanggung jawab atau? Dulu tuh pernah ada yang ini
biasanya kalau inner kita kan bahannya satin. Iya. Kalau berhijab itu kan biasanya kalau untuk inner kan lehernya juga nggak terlalu besar ya. Kena lipstiknya, ternyata lipstiknya susah banget hilang. Cuman untungnya inner, karena kalau inner kan nggak kelihatan. Tapi memang node yang susah hilang, biasanya mereka, saya nggak minta sih denda charge gitu, enggak. Tapi biasanya mereka yang ngasih saya tambahan 50.000. Jadi kalau Iya. untuk itu tetap tanggung jawab dari sini gitu. Tanggung jawab dari sini. Nah, kalau beberapa untuk yang mungkin ada kerusakan kecil, gaun-gaun panjang itu biasanya kalau untuk kondangan itu kan kena heels akhirnya bolong. Tapi kita juga tidak bisa nyalahin penyewa ya, karena dressnya udah panjang. Biasanya kita antisipasinya nanti kalau ada kerusakan kecil kita gunting. Jadi nanti jadi lebih pendek, cuman panjangnya tetap panjang. Iya. Mungkin selama 4 tahun ini tantangan terbesarnya apa sih Kak selama mengelola ini? Tantangan terbesar ya, kok tantangannya tuh sebenarnya ada beberapa dress itu yang memang reseller tuh gini, kok minggu ini dia keluar dipinjem, biasanya minggu depan dia dipinjem lagi. Padahal kalau misalnya rentang 1 minggu dari penyewa sebelumnya kembali, terus kita proses cuci sampai kita kirim ke penerima selanjutnya, itu kita biasanya tuh kuncinya di penyewa yang sebelumnya, jangan sampai ngirimnya terlambat. Kalau terlambat yang susah kita. Dulu pernah karena ada molor, penyewa selanjutnya akhirnya ganti dress lain, tapi kan tetap ya namanya pengennya pakai yang ini kok jadi beda. Hanya kalau misalnya datangnya mepet banget, akhirnya saya gosen, nanti ongkirnya saya tanggung. Ya karena kan bentuk pertanggungjawaban juga. Iya. Agar Jadi, nggak ngecewain customer gitu ya. iya. Kalau di sini karyawannya yang ada karyawan atau nanganin sendiri Kak? Kalau karyawan sebenarnya aku bilangnya nggak ke karyawan, tapi Ada yang karena bantu gitu. yang bantu Nah. ada ibu kalau pas saya kerja, kalau fitting ke rumah ibu yang nemuin. Terus kalau untuk iklan itu kan ada iklannya juga, bisa di Instagram muncul ya. Kemudian adik saya itu kan lulusan dari komunikasi UKSBY, itu pegang advertising tuh bisa. Jadi untuk periklanan itu yang handle adik. Ya untuk Instagram postingan itu masih saya. Terus untuk admin masih saya. Cuman slow respon banget karena kan saya sambil kerja. Terus kalau untuk yang cuci kita panggil yang bantuin, ada mbak satu, itu biasanya datangnya setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Karena apa? Kalau orang sewa biasanya kan dipakai weekend. Iya. Mereka baru mulanginya hari Senin, Selasa. Nah itu kan dress pas kekumpul semua. Padahal untuk dress sendiri nanti dikirimnya kan paling nggak Kamis, Jumat tuh udah kita kirim lagi untuk beberapa dress yang mau disewa lagi. Jadi kalau totalnya yang handle saat ini ya, saya, adik, ibu, sama mbak satu. Oh ya. Kan kakaknya ada kerja lagi nih Kak. Bagaimana cara membagi waktunya Kak biar efisien gitu loh antara Juna ini sama kerjanya Kakak? Kalau bagi waktu sebenarnya apa ya? Makanya kalau misalnya kerja nyari sampingan itu kan yang bisa kita handle juga. Kalau saya misal kalau bisnis makanan pasti saya nggak bisa handle, ya kan, kecuali kok memang sudah besar gitu kan, kita pakai orang udah tahu resepnya, kita kasih tahu. Kayak restoran kan nggak mungkin yang handle ownernya ya. Kalau ini saya masih yang pegang, bagi waktunya sebenarnya gini, saya kan kerjanya fleksibel di lapangan, tapi mobilitasnya juga sebenarnya juga lumayan tinggi. Tapi nanti kalau pas ada waktu luang, saya buka lagi HP untuk balas chat Juna. Nah, sementara untuk chat dress yang available mau disewa itu biasanya saya balasnya nanti sepulang kerja. Jadi pulang kerja saya rekap yang WA yang masuk, chat yang masuk, saya balas malam hari. Kalau ada pemesanan nih Kak, jauh gitu, paling jauh itu ada nggak yang dari luar pulau gitu atau Kalau jauh luar kota gitu? Luar pulau itu sebenarnya kalau yang luar kota, sementara kita kan masih di Salatiga, Semarang, Jogja, Solo. Misal Jawa Tengah areanya masih bisa dijangkau, kita masih oke. Kalau biasanya yang sampai di Surabaya, Bali, Jakarta, kebanyakan tuh orang yang pernah sewa di sini, tapi mereka mau bawa ke sana, jadi kita kirim ke alamat sana. Misal kondangannya ada kondangan di Jakarta, Kak aku nginep di hotel sini, jadi nanti dressnya bisa dikirim ke alamat ini ya. Jadi
saya percayanya juga karena mereka pernah pinjam. Kalau yang belum pernah gitu, jadi nggak Kalau bisa yang gitu belum ya? pernah kebanyakan saya masih nolak kalau yang luar area tadi ya. Tapi kalau misalnya yang baru Semarang, Jogja baru masih tak terima. Kan tadi untuk iklannya itu ada di Instagram ya Kak. Apakah Junah ini punya sosial media yang lain gitu? Sosial media masih ada, Instagram TikTok? aja. TikTok belum ada. Oh iya. Iya. Website kita juga belum ada. Pengennya ada satu persewaan baju di Jakarta tuh yang sampai ada website, ada aplikasinya. Jadi kalau dia mau sewa langsung bisa tahu yang available yang mana. Dia bisa langsung kayak kita belanja. Iya. Biasanya kan gitu, kayak di Tokped, Shopee. Ya pengennya besok ya ke depan, Iya. doain aja. Iya, amin. Nah Kak, kalau cara promosiin Kakak itu lebih ke online kayak dari Instagram gitu apa langsung secara langsung gitu loh pemasaran Kalau promosinya gitu? pemasaran dulu awalnya juga gimana ya, namanya bisnis pasti kan tidak langsung rame ya. Iya. Kebetulan teman-teman banyak banget. Nah teman dekat udah pada mulai tahu yang pinjam teman-teman kantor. Mereka balik ke kondangan, terus habis itu ada yang posting di Instagram, dikasih tag Instagramnya Junah Janitra, pada follow. Akhirnya apa ya, kalau istilah Jawanya tuh getuk tular. Tahu enggak getuk tular? Jadi dari teman ke teman lagi, teman lagi. Kalau yang dari mahasiswa tuh malah gini, mereka dulu wisuda pinjemnya di Junah. Setelah mereka lulus mungkin banyak wedding ya, kondangan-kondangan. Tanya, Kak, aku ini mau pinjem baju tapi buat kondangan. Saya acaranya di sini boleh pinjem nggak? Jadi yang udah keluar dari Semarang pun ternyata masih balik lagi ke Junah. Nah kalau misal ada nih Kak penyewa atau customer itu mau nyewa baju tapi dari sini belum ada modelnya. Terus itu Kakak cara menangannya itu gimana? Kita kebetulan kalau untuk sewa di Junah kan semuanya sudah ada, katalognya sudah ada di feed. Jadi kalau misalnya mereka cari yang mungkin modelnya, kalau mereka nyari referensi, kok yang model seperti ini ada nggak Kak? Tak kirim balik. Kalau yang seperti ini gimana? Kalau mereka terima, oke. Tapi kalau enggak, memang semuanya koleksi sudah ada di feed. Kita jadi nggak nerima request kita nggak nerima karena sini kan nggak bisa desain. Jadi ya yang ada itu. Untuk harga sewa dari yang termurah hingga termahal itu berapa sih Kak? Untuk per harinya ya? Iya. Per harinya itu 125.000 sampai 400. Itu sebenarnya harga sewa tak ambilnya itu 10% dari harga baju. Nah kalau kayak yang Kina itu kan belinya di range harganya 1,2 sampai 1,5. Tak sewainnya 125.000 itu kan sudah 10%. Sebenarnya ada yang harganya 8 juta satu set, tapi kita nggak mungkin sewain 800 kalau di sini itu kan harga segitu masih itu ya kayaknya masuk mahal banget ya. Adalah 400 aja. Jadi kalau untuk baju yang harga 3 juta bahkan yang 4 juta tuh ada, itu tak sewainnya 200 ribuan. Ya, murah kan? Murah banget. Itu berarti hitungannya per hari gitu ya Kak? Per hari aja. Tapi kalau untuk yang luar kota nggak terhitung hari yang pengiriman sama pengembalian. Iya, pokoknya tetap tak hitung harga 1 hari. Termasuk murah kan? Terus Kakak itu kalau mau nge-restock dress lagi itu carinya itu yang lagi viral atau gimana sih? Kalau lebih yang apa ya, timeless, apa sih namanya, yang kalau kita beli mungkin kalau untuk 4 tahun 5 tahun ke depan tuh masih dipakai gitu ya. Masih. Jadi makanya kalau yang di sini tuh apa ya, kalau udah lihat Junah, orang-orang tuh biasanya bisa bedain kalau baju di Junah tuh biasanya itu loh yang tipe gini tuh pasti ada di Junah gitu. Punya ciri khas sendiri gitu kan? Iya. Jadi walaupun misal ada satu desainer ngeluarin satu musim 12 model, ada 3 model yang bagus tak beli semua. Cuman ya bukan berarti dari 12 tak beli karena apa, mungkin yang 9 lain nggak masuk. Ini kalau di Junah kayaknya nggak masuk. Jadi punya apa ya, karakter sendiri kita. Pernah nggak sih Kak ada pengalaman nyewa gitu tapi nggak kembali gitu?
hampir ada. Hampir ada. Cuman nah itu dia, itu pertimbangan kenapa aku nyewainnya masih di area yang dekat karena Iya. kan dijangkaunya masih Iya, masih ini ya. bisa. Walaupun disewanya kita nggak minta identitas KTP, tapi kan misal sampai belum kembali kita tracking tuh masih deket gitu loh jangkauannya. Cuman itu juga sebenarnya kesalahan saya juga, karena biasanya saya tuh lupa ngecek konfirmasi ulang sudah dikirim kembali apa belum, karena ya tadi ya saya sambil kerja ya. Kalau untuk admin sama masih bisa saya pegang sendiri, tak pegang dulu. Tapi kok mungkin besok ke depannya Junah kok jadi tambah apa ya, rame lagi, amin ya. Amin. Itu kita pasti ada nanti tambah admin, tapi untuk saat ini masih tak handle sendiri sih. Iya. Itu cara mengatasinya gimana sih Kak kalau ada terjadi lagi, keulang lagi gitu? Terjadi lagi, keulang lagi. Ya semoga enggak, tapi Ya, semoga itu cara enggak. mengatasinya gimana gitu? Itu biasanya gini, udah ada feeling. Bahkan kalau dari apa ya, sebenarnya kayak gitu tuh, cuman kalau yang ngirim alamat ya kita kan sebenarnya kalau keluar kota dikirim memang ke alamat ya. Iya. Ke alamat ya, kita nggak tahu juga itu alamat rumahnya dia apa enggak, pokoknya kita kirim ke sana. Cuman aku malah lebih takut tuh sama yang ambil ke sini malah. Nah itu dia, kalau yang ambil walaupun aku tahu wajahnya, cuman kan aku nggak tahu dia tuh alamatnya alamatnya mana? gimana, karena kan nggak minta KTP ya. Nah itu Iya. dia kelemahan Junah tuh sebenarnya masih di situ. Kita nggak minta identitas, karena sekarang apa ya, yang boleh minta identitas tuh setahu kan hanya lembaga-lembaga tertentu. Kalau aku minta identitas takutnya sampai ada data mereka yang bisa gunakan, nanti takutnya duh KTP ku dulu pernah bocornya di mana ya, oh Junah kan dulu pernah minta KTP. Nah aku menghindari itu untuk penyalahgunaan data. Nah, identitas kan penting ya, kan aku kan walaupun perusahaan bejuk tapi kan ini masih perorangan, jadi enggak lah kalau untuk identitas enggak, kita nggak sampai minta. Mungkin untuk selanjutnya cara pencegahannya gimana sih Kak? Apa mau direkap atau gimana sih? Ya rekapan ada, cuman nah untuk saat ini masih tak pikirin. Apa kalau mungkin ngisi formulir gitu Kak untuk Formulir kita juga belum ada. Oh, belum ada. Itu kayaknya bisa mengatasi gitu Iya, loh. iya itu dia, kelemahan Junah masih di situ. Nah. Makanya kita masih sambil jalan, nanti ke depan kita masih nyari Iya. lagi. Junah ada apa ya? Ada keinginan untuk buka offline store gitu nggak sih Kak? Offline. Nah. Ini sebenarnya online juga offline. Iya. Karena kan ini bisa fitting di sini try on. Iya. Jadi ini termasuk offline ya? Iya. Iya, ini dia. Tapi Kayak- kalau untuk buka yang cabang, Iya. cabang kita kayaknya enggak. Cuman kalau pengen punya galeri yang lebih bagus, studio yang Iya. lebih bagus ya itu pasti pengen banget ya. Iya. Cuman untuk saat ini biaya untuk studio masih kita pakai di tambahan koleksi dulu. Nah itu nanti kalau kita koleksi udah banyak, perputarannya juga udah bagus, udah settle, baru nanti kita mungkin untuk studio kita perbaiki biar jadi lebih bagus. Iya, terima kasih ya Kak atas pengalamannya yang udah dilalui. Kalau dari Kakak motivasi nih untuk penutupannya apa sih Kak? Motivasi Buat Mungkin anak untuk muda. pesan-pesan Pesan-pesannya anak muda dari- sekarang tuh Oke. gimana sih? sebenarnya apa ya, di era yang sekarang ini kan banyak isu-isu yang cari kerja susah Iya. ya. Ini salah satunya untuk yang sekarang ini podcast ya namanya ya, ditekuni aja. Ini kan nanti kan juga bisa buat ya kan, bisa buat nanti kalau ditekuni bagus bisa untuk tambahan. Jadi dengan isu yang ada nggak usah kayak aduh aku 5 semester lagi aku lulus, kalau sekarang dia cari kerja susah aku Iya. besok gimana, jangan. Nah, tetap semangat, terus nanti kalau sudah kerja fokus sama kerjaan. Kalau misalnya ada keinginan untuk punya sampingan, coba aja. Kalau nggak pengen yang resiko besar, nanti gimana deh yang kecil-kecil dulu aja, dicoba aja, ditekuni. Jangan kalau udah sepi berhenti, jangan. Itu justru apa ya namanya ya, namanya perjalanan kan ada naik turunnya. Nah itu ditekuni. Tapi kalau untuk sekarang pokoknya belajar sampai nanti lulus dulu ya, pokoknya fokus itu dulu aja. Iya. Aku grogi. Ya, kalau
Kalau dari aku pesan yang dapat kita ambil pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba dan takut gagal. Betul. Selagi itu bisa menghasilkan Kan, cuan, ya kita harus coba mencobanya. juga. Sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.